ke perkampungan kurang lebih 3 kilo lagi. Kita melintasi kebun teh. Nah, melintasi kebun teh, saya berpikir, waduh ini perjalanan masih jauh nih. Gila. Gimana kondisi bos? Parah. Ini masih kesurupan. Kok stay lagi ya? Jangan. Ya, stay lagi lebih parah kita. Saya ambil komando. Maksudnya saya yang koordinator kan. Bergegas jam 12 lebih 15. Sudah jam. Yuk kita gas. Turun kok, turun aja. Mau subuh, mau jam berapa sampai rumah, gas. Ini jangan nginep lagi di sini, bahaya. Saya nengok ke belakang dengan spontan karena ada suara yang melangkah. Saya langsung nengok. Bukan tidak ada apa-apa, ada apa-apanya. Apa tuh? Sesosok manusia yang tinggi gede. Di belakang lu yang... Di belakang saya tidak bisa. Dalam hati pengen lari, nggak bisa. Di situ saya merasakan sakit yang luar biasa. Sakit saya tuh hampir seminggu saya nggak tidur. Mimpi terus. Mimpi apa sih yang lu rasain itu? Yang paling everyday dikejar. Dikejar apa tuh? Ya dikejar sama makhluk yang gede, yang nggak jelas. Oke brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue lagi bersama Bang Niko nih. Ketemu lagi kita. Oke brother, sehat? Aman. Mantap. Gimana Bang? Sehat juga? Alhamdulillah. Enggak, kemarin soalnya nih banyak yang di komen-komen, Bang Niko dong, wawancarain lagi, Bang Niko lagi. Waduh. Kagak bosan malu kayaknya? Sebenarnya banyak cerita. Banyak? Tentang kehidupan. Waduh. Kehidupan saya. Pengalaman saya. Ya nggak apa-apa kalau di komenan banyak masih welcome dengan cerita saya, dengan pengalaman saya, dengan cara berbicara saya. Ya alhamdulillah kita berbagi pengalaman aja. Banyak yang minta soalnya. Amin. Pokoknya sukses buat channelnya. Amin, amin. Jadi ini kita masih ada di seputaran Gunung Putri ya. Gitu. Itu base camp MBF tuh di bawah. Ada MBF. Ini apa tempat kita yang pos? Ini pos GPO. Pos GPO ya kalau kita. Pangrango Operation. Yang kita kalau turun tuh lapor ke situ kan. Betul, cek simulasi. Dan Bang Niko emang tiap hari-harinya di sini dan ceritanya sebenarnya masih banyak banget, tapi dipirit-pirit ngasih ke gue nya dikit-dikit dong. Iya dong. Coba biar gue ulang balik ya. Harus berganti suasana. Oke Kang Niko, malam ini cerita apa lagi nih Kang Niko nih yang bisa didengar oleh buat teman-teman subscriber Jelajah Malam di rumah? Ini Jelajah Malam untuk perkebunan atau untuk horor atau untuk apa nih? Bebas, suka-suka lu deh. Siap. Kalau perjalanan saya sebenarnya bukan simpel ya, tapi suatu perjalanan pasti kita menemukan yang ketidakpastian. Meskipun itu udah dijadwalkan atau udah maksudnya dischedulekan dan udah di rundown juga, tapi tetap aja perjalanan tuh pasti kita menemukan yang ketidakpastian. Toh itu waktu, toh itu dalam tersesatkah di jalan, atau kita menemukan hal yang logika dan yang yang masuk tidak logika juga banyak, termasuk ya kalau bahasa ininya kita bertemu dengan makhluk halus dengan berbagai macam bentuk dan aura ya. Ada yang ke alam lah menunjukkannya, atau ke sosok
binatang lah. Yang mungkin kok binatang ini masih ada di gunung ini. Padahal kan udah punah. Nah, contoh itu. Yang kedua ya dari hal sekecil pun, dari semut, dari kayak apa? Kalau bahasa Sunda tuh cika-cika, speak Sundanis cika-cika. Apa ya namanya tuh kunang-kunang. Kunang-kunang. Betul, kunang-kunang kan identik dengan kuku jurig, kuku orang mati katanya kan. Oh, kalau orang kampung ngomong gitu. Betul. Nah, saya pernah ngalamin bertemu dengan kunang-kunang, bukan satu, bukan dua, bukan puluhan, tapi ribuan kunang-kunang. Itu posisinya di pertengahan hutan Gunung Gemuruh. Gemuruh. Betul. Kita cerita dari awal lagi. Dari awal. Itu cuplikan. Ini buat yang baru pertama kali nonton Kang Niko. Kang Niko adalah salah seorang ranger tim rescue dari Gunung Putri ya. Gunung Putri dengan base camp MBF. Jadi buat kawan-kawan yang butuh porter, butuh guide, butuh teman curhat, bisa datang ke base camp MBF dan cari Bang Niko. Siap, call me aja. Call me aja. Call me-nya nanti nomornya di sini karena dia pasti lupa. Skip. Oke, lanjut Kang Niko. Siap. Oke, itu pengalaman saya waktu 5 tahun ke belakang, Kang. 5 tahun ke belakang, Gunung Gede lagi ditutup, terus kita ada satu pendakian karena kita udah ada jadwal pas pembukaan, terus ditutup, tetap kita nggak bisa pending tuh, kita harus mendaki karena salah satu bos minta, ya udah saya jalur ilegal. Jalur ilegal ya? Jalur rumah saya. Jujur bro, jalur ilegal. Jalur rumah saya, yaitu terletaknya di Cianjur yang kemarin gempa, daerah Cugenang. Oh Cugenang, iya paling parah itu. Itu daerah Cugenang tuh itu di bawah kaki Gunung Gemuruh. Kalau yang belum tahu, Gemuruh itu ada dalam kawasan Gede Pangrango. Jadi ada 3 puncak, Gemuruh, Gede sama Pangrango kan. Jadi rumah saya terletaknya di bawah kaki Gunung Gemuruh. Jadi radius dari rumah saya kurang lebih 2 kilo lah sampai hutan. Nah, itu singkat cerita kita bergegas kurang lebih itu 25 orang, cukup banyak. Dengan saya bawa tim 10 orang. Dengan tim semua ya, tim masak sama porter sama apapun. Sorry, ini grup apa nih? Keluarga atau apa yang naik? Sebenarnya olahraga. Oh, olahraga. Sebenarnya olahraga di kelas boxing. Oke. Dan apa namanya tuh mereka juga mau ada event dan atletnya juga harus fisik. Harus fisik ke gunung. Nah, saya dampingin itu via Gemuruh, dan di Cugenang tuh ada 3 jalur. Ada Gedeh 1, Gedeh 2, sama Gedeh 3. Gedeh itu nama perkebunan teh Nusantara. Jadi saya lewat Gemuruh via Gedeh 2, jadi pertengahan. Itu di kebun tehnya juga hampir 3 kilo. Kita berangkat subuh, kita berangkat. Kalau mendaki sih masih normal, masih batas normal, capeknya masih batas normal, tapi di pendakian itu saya dan tim dan semua yang mendaki menemukan jejak-jejak babi hutan kan. Kita juga heran kok sebanyak ini jejak babi hutan kan. Oh mungkin pikiran saya banyak yang berburu lah atau apalah. Kita seharusnya nyampe ke Surken tuh sore atau malam jam 7. Tapi kita molor. Karena Via Gemuruh itu 2 kali lipat dari Gunung Putri. Terus treknya juga luar biadab. Dan kurang lebih hampir sama dengan Salabintana ya. Parah. Sama. Parah itu. Sama, tapi tingkat keterjalannya lebih parah daripada Salabintana. Nah, singkat cerita, kami
nyampe puncak gemuruh tuh jam 11 malam. Dari subuh kita berangkat. Dari subuh sampai 11 malam. 11 malam. Itu atlet semua loh. Kurang lebih 18-19 jam. Betul. Keadaan tidak hujan, aman, cerah. Tapi semua kedinginan, termasuk saya. Nah, saya juga ngikutin ritme mereka kan. Kita pasang tenda di puncak gemuruh. Jadi tidak jadi turun ke Surken. Oke. Kalau kita tembusin ke Surken itu kurang lebih 1 jaman lagi lah. Bisa jadi 2 jam karena mereka udah kelelahan kalau dipaksakan. Saya juga melihat si kondisi fisik mereka juga. Saya cerita pagi kita berkemas mau ke Surken. Jadi rencananya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kita biasanya dari puncak gemuruh itu mipir ke Surken Tengah kan. Ini saya akan kasih ekspedisi buat mereka. Jadi via gemuruh ke arah barat. Jadi melintasi situs dan makam Eyang Surya Kencana. Yang kedua kita melintasi gua Jepang. Ada gua Jepang? Ada gua Jepang. Oke. Ada gua Jepang. Terus kita melintasi juga hutan lumut dan hutan yang percis kayak di Argopuro. Jadi kita melintasi ke kiri langsung ke Surken. 1 malam di Surken itu tidak ada siapa-siapa. Gunung lagi tutup. Oh, lagi tutup. Lagi tutup kan. Benar. Lagi tutup. Pas kita 1 malam sih di Surken fine-fine aja, tidak ada masalah. Normal. Tapi dinginnya itu lagi bener-bener -2 itu. Musim panas berarti. Musim panas. Nah, kejadiannya yang pengalaman yang saya paling ini pas turun. Pas turun Kang tuh kita bikin grup lagi lah. Jadi yang tim depan siapa yang megang, tim tengah siapa, saya sweeper. Biasanya emang kan ada yang tim cepat. Betul. Itu saya mendampingi bos saya. Paling belakang. Sweeper ya? Sweeper. Dan kurang lebih ada 5 orang lah yang paling belakang. 5 orang paling belakang. Saya juga pakai HT. Saya nyambung ke HT yang depan. Ini udah turun ya. Udah dari gemuruh lagi mau turun ke Cugenang. Mau ke Gede. Kita berangkat jam 11 siang dari Surken. Turun. Naik dulu, naik lagi dong, naik lagi ke Gemuruh, terus turun. Oh iya, naik puncak Gemuruh dulu. Betul, puncak Gemuruh dulu. Kita start dari Gemuruh turun jam 1, karena naik 2 jam kita, karena tinggal keterjalannya luar biasa kan. Nah, setelah itu tidak masalah. Jarak 1 kilo. Itu gemuruh tuh. Dingin cuy, gue kentut. Gak apa-apa. Alam. Normal. Dingin. Gak apa-apa. Gak kentut gak sehat bro. Lanjut. Next. Jadi jarak 1 kilo 2 kilo masih tersambung HT. Setelah udah 1 jam, saya panggil ke tim depan, tidak nyaut tuh. Berjam-jam tidak nyaut. Hampir jam 3 tuh, jam 3 sore, belum pertengahan, masih di batas vegetasi pertengahan tuh. Belum pertengahan Gemuruh, saya dengar, kok kita tersesat, yang tim depan. Kok bisa? Kata saya itu. Mereka sebulan sekali nih naik tuh. Naik Gemuruh tuh sebulan sekali. Berarti udah hatam lah. Kok bisa? Mereka bawa rombongan yang anak muda, yang atlet tuh. Yang atlet. Oke, nggak ada masalah. Lu stuck dulu, terus balik kanan. Lu pikiran mantepin dulu aja. Jangan sampai tersesatnya lebih panjang. Lebih dalam lagi. Tuh. Saya cerita. Saya komunikasi lagi tidak ini lagi. Terus saya berniat untuk nyusul dulu yang tersesat ke depan. Saya excuse dulu ke
tim yang belakang sama bos saya, bos, gue nyusul lu yang depan, gue lari. Berarti si bos ini suruh stay diem? Betul. Nah, teman saya, nih gue ikut sama lu, ini ada yang dampingin kok. Oke, aman ya. Bos, nanti gue balik lagi pasti. Itu konsekuensinya gue pasti balik lagi. Gue turun, nggak lari sih, jalan cepat. Gak tahu itu beloknya di mana gue tuh. Gue balik kanan ke teman. Gak kenal ya jalannya. Terus semakin sini semakin nyempit. Dan tidak ada jalan. Keadaan itu haus. Lu gak bawa air? Semua habis total air. Semua habis total air. Saya ada satu tumbuhan kan yang buat air tuh. Sampai yang tetesan. Yang suluran itu ya. Saya itu dulu ternyata benar. Karena saya kurang minum. Kenapa saya tersesat? Saya kurang minum asalnya. Konsentrasinya itu. Betul. Saya berlogika dulu nih. Udah tersesat, balik kanan lagi. Sekilo tuh ada tuh. Beda punggungan kita. Oke. Kita ini lagi teman saya. Itu sebenarnya si Ucan. Chan, lu mending balik lagi ke sana. Gue yang nyusul aja, gue sendiri. Ini hampir maghrib masalahnya. Ya. Masalahnya tanggung jawab kami yang paling ini ada di belakang. Ada bosnya, ada bos. Udah dia, ya udah kok, gue nggak balik lagi, gue stay aja di sini. Siap, lu stay di sini, lu jangan kemana-mana sampai mereka datang baru lu jalan. Gue akan lari lagi. Pas udah gue lari tuh kurang lebih setengah jam. Ini bergetar jam 6. Oh maghrib, stay itu. Saya stuck dulu. Wah, itu tradisi saya dan attitude saya untuk kalau misalkan maghrib saya akan berhenti dulu. Mau apapun kondisinya saya akan berhenti dulu. Mau naik, mau turun, itu, betul. Saya akan kode etiknya kita lah. Betul. Pendaki. Saya berhenti. Saya ngelamun tuh. Ngelamun. Ih, horor ya hutan. Saya berpikir situ. Horor ya hutan. Selang 5 menit di situ saya kaget dengan datangnya kunang-kunang. Itu bukan 10, bukan 1, bukan. Itu jutaan kunang-kunang di saya ada. Terang dong. Terang banget. Makanya saya kaget kok terang. Headlamp saya belum nyalain karena masih antara masih remang-remang. Betul. Kok ada kunang-kunang sekian banyaknya, terus nyamperin saya kan. Di situ saya, ternyata saya ada rasa takut. Di situ saya belajar ternyata manusia ada rasa takut ya karena pas kejadian itu saya. Kok saya ada rasa takut ya? Takutnya beraneka ragam, Bang. Saya bukan takut manusia di situ, tapi saya takut binatang dan yang tidak terlihat, yang halus. Karena identik orang Sunda, kunang-kunang tuh ya berdekatan dengan makhluk halus. Katanya kata orang Cianjur dari kuku orang mati atau gimana kan. Nah, saya nengok belakang dengan spontan karena ada suara yang melangkah. Saya langsung nengok. Bukan tidak ada apa-apa, ada apa-apanya. Apa tuh? Sesosok manusia yang tinggi gede. Di belakang lu yang? Di belakang saya tidak bisa. Dalam hati pengen lari, nggak bisa. Sampai anjing nih, gue nggak bisa lari nih. Kepantek kaki ya? Kepantek. Gue mau lihat lagi yang kedua, pasti lebih horor kan gitu. Anjir. Ini kenapa ada sosok gede kan? Setelah saya lihat sosok itu, kunang-kunang tidak ada. Yang tadi banyak hilang? Hilang. Saya memberanikan diri dengan saya berbicara ngobrol sendiri.
ini kenapa gue takut ya? Nih, gue masih ingat nih, masih ingat nih apa dengan posisi itu. Ih, kenapa gue takut ya? Anjing, tadi apa ya? Ya seolah-olah ada banyak orang lah, apa yang ngobrol aja kan. Wah, ini harus bikin api dulu nih. Mungkin sosok itu yang gue lihat mungkin binatang lah. Apalagi kan kalau kita nyalain api atau ini minimal binatang menghindar. Saya nyalain nggak nyala tuh, meski itu kering lagi kemarau, nggak nyala. Buka sepatu. Dulu Caterpillar bakar, gue bilang. Bakar. Gak nyala dong. Gak nyala dong. Kata saya tuh, itu durasi setengah jam, kayak 5 tahun loh. Dan saya tidak, seolah-olah jangan pergi dulu, jangan bergerak dulu. Setelah jam 7, treng jam 7, istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Itu dengan suasana yang tadi kelam, pas saya istighfar, itu ya yang saya lihat hutan real. Yang tadi banyak kekacauan yang saya lihat, terus dengan binatangnya ya kunang-kunang, sekarang benar-benar hutan. Saya nyalakan headlamp, oh normal nih, tidak ada kabut, tidak ada apa. Pas saya lihat di ketinggian, oh itu pertengahan pas Gunung Gemuruh. Gila, maghrib masih di Gemuruh ya, di pertengahan lagi. Di situ saya lebih berpikir kan. Gue kenapa jadi nyusul yang depan? Kok yang depan juga yang berpengalaman udah banyak kok? Ini yang ini malah gue tinggalkan. Di situ saya sadar. Dan itu mereka belum sampai nyusul lu sampai jemput? Belum. Oh gitu. Belum Kang. Saya berpikir tadi, oh, gua ini ada yang mau misahin gua nih sama yang belakang. Disitulah juaranya istighfar. Ingat, kalau saya tidak istighfar bawa alam ya, akan bablas. Iya, bablas. Semua lagi pasti. Yang saya pikir, kok ini jadi kacau semua. Yang depan katanya tersesat, terus gue juga tadi tersesat, terus gue sekarang ninggalin ini. Saya berpikir keras tuh. Gue harus kayak gimana? Gue yang leader kan, gue yang leader di situ. Wah, mendingan gue bareng lagi yang belakang. Saya susul lagi ke belakang. Lu balik lagi? Balik lagi dong. Balik lagi. Bos saya kakinya terkilir. Oke. Bayangin di pertengahan Gemuruh, salah satu terkilir. Mau ke titik 1300 tuh, wah 6 jam. Kalau dipaksakan lebih sakit dia. Iya. Nah, saya terus komunikasi sama, singkat cerita itu saya ketemu, oh ternyata bos saya terkilir. Waduh, ya udah. Kata bos, Nik gimana nih? Apapun yang terjadi, mau lambat mau apapun, saya akan dampingin sampai turun. Kita sampai air terjun, ada air terjun nggak tinggi, cuman ya 10 meter lah. Di situ kita namakan Curug Gelis namanya, karena cantik. Apa sih arti sebuah nama? Kita yang bikin kok. Curug Gelis, kurang lebih ada 1 kiloan Curug Gelis. Saya komunikasi, apa mereka? Nih, di mana? Boy, di mana posisi Boy? Ini grup depan nih? Iya, kita udah di Curug Gelis. Tadi tersesat kurang lebih 2 jam. Kita alhamdulillah sampai lagi ke jalur. Oke, lu udah standby di Curug Gelis? Siap. Kok kacau di sini? Maksudnya? Wah, itu gerusak-gerusuk tuh. Kacaunya kenapa, Boy? Lu siapin air aja dulu. Karena bos kita sakit. Harus butuh pertolongan minimal 1 jam. Kalau udah di
udah sampai di air terjun itu, kita harus berhenti dulu 1 jam minimal, istirahat dulu lah. Kita belum, Boy, monitor Boy. Nggak ada nyaut dong. Sampai kita ke Curug Gelis, ada Dabuy. Dabuy gemeteran. Posisi kakak saya ikut. Tim depan kakak saya. Yang 2 orang atlet gak sadarkan diri. Hah? Tuh, makanya, Bu tadi kenapa? Ini kok kacau, tadi ngamuk dia. Waduh, ya udah, ini dulu. Dia melototin aja. Dia nengokin ke air terjun. Saya ingetin, jangan lewat air terjun. Ini masalahnya air terjun ini ada ceritanya. Saya pernah ngesar santri yang meninggal di situ. Oh, ada santri meninggal. Empat tahun yang kebelakang waktu itu, berarti sampai 5 tahun, 9 tahun lalu. 9 tahun yang lalu. Sebelum saya mendaki 4 tahun saya sar situ santri. Di air terjun itu meninggal. Okay. Diketemukannya di situ. Saya 16 kali bolak-balik air terjun itu nggak ada. Ketika udah 3 hari ada. Oke, ya paham gua. Nah, di situ nambah kacau kan, bos saya, Nik gimana tuh? Nggak apa bos, santai aja. Bos dulu aja, makan dulu, dikasih makan dulu, ini dulu. Saya ingin yang kesurupan lah. Laki-laki kan, berotot lagi. Iya. Maita MMA kan. Waduh horor kan kalau gue di Jeff gimana kan. Dia tapi nggak ngamuk, cuman halusinasi dan ngobrolan yang ini. Ya saya ingetin istighfar. Dan di situ angin gede. Setelah tiba-tiba angin gede. Saya berpikir, Nih gue mendaki sekarang kok kacau banget nih kata gue nih, dengan tantangan mistis kan, dengan saya melihat sendiri dan terus semua tim disesatkan dengan 3 jalur itu. Terus sekarang juga finishingnya, waduh dari Curug ini ke perkampungan kurang lebih 3 kilo lagi. Kita melintasi kebun teh. Nah melintasi kebun teh. Saya berpikir, waduh ini perjalanan masih jauh nih. Gila. Gimana kondisi bos? Parah. Ini masih kesurupan. Kok stay lagi kan? Jangan. Stay lagi lebih parah kita. Saya ambil komando. Maksudnya saya yang koordinator kan. Bergegas jam 12 lebih 15. Ya jam. Yuk kita gas. Turun kok, turun aja. Mau subuh, mau jam berapa sampai rumah gas. Ini jangan nginep lagi di sini, bahaya. Saya udah wanti-wanti kalau kita nginep di situ 1 malam lagi, saya tanggung jawab. Nah, saya tahu cerita tentang air terjun itu. Ceritanya bukan cerita leluhur sejarah, bukan, tapi saya pernah menemukan kejadian yang ya botol kosong lah. Botol kosong ya. Botol kosong ini, sorry, buat penonton yang pengen tahu, kasih tahu botol kosong ini apa? Botol kosong itu kode kita bagi survivor yang sudah menjadi korban di hutan Gunung Gede Pangrango. Itu sesama ranger tidak menyebutkan meninggal, tapi botol kosong. Kodenya begitu. Jadi kalau ada di HT atau ini pendaki yang lewat terus ada ranger yang komunikasi ada botol kosong, be careful. Nah jadi sampai rumah saya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Gila. Nah saya ulas cerita tentang yang santri meninggal di situ. Simpel, ada 6 orang santri naik Gunung Gede, ya gemuruh karena daily dan habit orang Cianjur atau santri Cianjur suka berziarah ke Gunung Gede, ke Eyang Surya Kencana kan, biaya legal. Terus 6 orang itu naik, rencananya itu 3 hari 2 malam katanya. Saya dikabarin sama Kuncen karena
gemuruh saya termasuk ranger gemuruh untuk pihak ilegal. Jadi kalau ada apa-apa di pihak gemuruh, pasti orang-orang setempat yang ada di lereng gemuruh pasti ngabarin saya dan tim saya. Makanya pas waktu itu ada Kuncen yang SMS dulu tuh. Dia nggak punya BBM kan dulu tuh. Dia SMS, Kang Niko bisa ke rumah gak sekarang? Oh bisa. Saya bergegas ke rumah. Saya belum masih pakai sarung ke rumah. Nih, ada santri yang hilang. Udah berapa jam? Udah 3 hari. 3 hari. Kenapa gak ngabarin? Salahnya yang temannya baru ngabarin ke Kuncen. Nggak langsung. Nggak langsung. Nah, saya bisa komunikasi dengan santrinya, bisa dipanggil lah santri yang itu. Kronologinya gimana bisa hilang. Itu di bawah kurang lebih seperapat dari bawah hutan. Hilangnya di situ. Katanya dia tuh aral, kalau bahasa Sunda aral, emosi karena capek ya, mungkin mental. Dia tersandung akar. Tersandung akar. Terus dia marah-marah ke akar itu. Anjing nih akar nih, sampai gue tersandung, sampai gue jatuh, sambil nendang akar itu. Kata temennya tuh. Terus kok bisa tiba-tiba bilang, enggak Kang, dia pengen kencing. Mipir lah dia. Tungguin gue kencing dulu. Nah, mipir, dipanggil nggak ada. Udah kurang lebih 5 menit, ya kencing 3 menit juga kelar. Ini 5 menit pas dipanggil nggak ada. Setengah jam nggak ada. Pas dikeliling-keliling, kita tuh 3 jam keliling-keliling itu nggak ada. Justru kita lebih takut. Kita 3 jam cari cari temennya itu nggak ada katanya. Udah hampir 5 jam, udahlah kita turun aja. Dan kita juga sampai, mereka kan nggak sampai rumah, tapi sampai pesantren langsung kan. Nggak lapor dulu, malah balik ke pesantren. Betul. Okay. Itu orang kesalahannya itu. Itu orang yang hilang tuh orang Purwakarta dan teman-temannya ada orang Bogor campur ya, orang Sukabumi. Karena berangkatnya dari pesantren ya pulang pasti pesantren lagi. Dan mereka asalnya nggak ditanyain sama gurunya. Pas ditanyain mereka jujur. Makanya balik lagi lah ke mana? Dan kondisinya udah 3 hari kemudian. Betul. Tim kita cuma ada 6 orang, kita bergegas. Itu sore kita bergegas. Kita nggak bawa anjing, kita cuma bawa seadanya golok atau apa. Itu kronologinya saya amatin, di mana titiknya saya ke situ nggak ada, emang nggak ada ciri-ciri jejak-jejaknya juga nggak ada. Kan sebelum situ kan lewatin Curug Gelis itu kan, kita babad kayak daun kucubung. Kan suka kan kalau kelam babad suka ada daun kucubung kan, dekat air terjun tuh. Saya babad dulu sama anak-anak tuh nggak ada. Ya takut terkilir. Masalahnya ini air terjun, ini dari atas kita melintasi dulu aliran itu, takutnya tersandung bisa lewat atau gimana. Kita babad area itu nggak ada. Saya perintahkan 3 orang, lu cari area curug ini. Gua ke atas. Di atas udah 2 jam, saya balik lagi nggak ada. Oke. Kita masak mie di situ. Temen ada yang kalau bahasa Sundanya, kok itu jauh ti dia ya? Apa tuh? Ini nggak jauh dari sini. Udah berasa ya? Ya temen udah berasa. Kenapa lu kan hilangnya tuh di atas di sini kurang lebih 2 kilo. Tapi ini nggak jauh dari sini kok. Auranya beda udah masak. Balik lagi saya ke atas, cari lagi. Itu sampai hampir 2 hari 1 malam kayaknya. Dan saya bulak-balik. Kita bikin posko lah di air terjun itu tuh. Kita bikin bipak buat makan atau sentral lah, sentral di situ. Jadi kan air dekat kan, dekat air terjun.
Saya balik lagi setelah 2 jam, 1 jam balik lagi nggak ada, tetap gitu. Ya gantian kita. Kurang lebih udah 16 kali saya bolak-balik. Malam terakhir, hari terakhir tuh. Jam 2 sore, jam 2 siang. Tidak ada suara atau tidak ada. Teman saya pun mau wudhu. Mau wudhu, lihat kaki di balik air terjun itu. Larilah, kok? Dia nggak histeris nggak? Kok? Kok? Saya apa? Oke. Bipak, packing. Udah ketemu. Kondisinya tenggelam? Ya. Jadi kondisinya berbaring gini tapi. Di air terjun? Di balik air terjun. Oh, di balik air terjun. Gitu. Kakinya aja kelihatan. Kelihatan. Kok posisinya radius 2 kilo ke sini kan. Saya bilang gini. Wow. Saya nggak banyak. Wah, ini ada enggak. Bipak dulu, bipak rapihkan. Ini mah gampang. Salah kalau ini dulu bereskan, bipak belum beres. Salah itu. Nanti ada yang ketinggalan. Tungguin, pasti nih Rizky Kuping. Saya juga masih merasakan. Packing dulu itu, rapikan peralatan, plastik rapikan, packing, baru korban yang di ini. Karena kenapa? Jangan terburu-buru. Kok gitu kita udah ketemu kok. Tapi masih utuh. Nggak ada bekas luka? Tidak ada sama sekali. Lecet pun tidak ada. Belum kembung lah, udah baru berarti 5 hari dong. 5 harian nih. 5 harian. Terus pucatnya tuh karena dia terguyur air. Saya tuh bingung tuh setelah di packing. Kan kita nggak bawa kartu mayat kan. Plastik yang tadi packing mayat sih bulan sama plastik lagi. Sama ya itulah, tali juga kita nggak ada, kita pakai air konya kan, pakai air nata, udah kita pakai tandu. Ini mau dibawa kemana? Kuncen aja dulu, kita tanyain. Kronologi dalam agaibnya gimana? Pasti saya tuh kuncen, kata kuncen, udah mandiin aja langsung sekarang sama saya. Mandiin, setelah mandi saya ngobrol. Ki, kan namanya Mbah Roki. Tapi sekarang udah meninggal, digantikan sama anaknya sekarang. Dekat juga sama saya. Beda kampung lah masalah itu. Nah saya tanyain, Ki, iya kunaon Ki? Kenapa kata saya itu ini? Kok bisa ini? Iya, betul kata temannya. Dia memaki mulutnya lah ya. Gitu. Makanya be careful if you talk, hati-hati berbicara. Apalagi di alam ya. Betul, terus ya sebenarnya dia tuh nggak pingin kencing waktu itu tuh, tapi seolah-olah pingin kencing. Nah, disesatkan sama orang, sama makhluk yang di sana. Makanya apa? Pelajaran buat saya. Saya suka kencing di outdoor daripada di toilet. Tadi saya bilang. Tadi gue kencing disindir cuy. Enggak, gue juga kencing di sebelahnya. Karena saya tuh paling enak di outdoor, tapi excuse. Permisi dulu. Mau misalkan gue orang Batak, bahasa Batak. Bahasa Sunda ya bahasa Sunda. Kalau jangan orang Batak lama di Bandung, punten. Jadi permisi dengan bahasa masing-masing. Ada etikanya lah dengan betul, excuse-nya. Terus gimana-gimananya itu pas ya singkat cerita itu di silent, tidak di kepolisian. Karena waktu itu mereka juga kan ilegal. Betul, ya kan? akan dituntut juga keluarganya. Tapi kita langsung dimandiin, langsung telepon ambulan, langsung anterin aja ke keluarganya. Tapi pihak pesantren yang menjelaskan. Oke. Dan akhirnya sampai lo ketemu lagi di kejadian yang sekarang ini. Betul. Dan saya makanya waktu kejadian itu sama yang nganter bos, saya udah pirasat. Ini pasti kejadian sama kalau gue nginep lagi. Ini salah satu. Karena gue nggak bisa menantang alam atau gue sombong dengan alam. Wah, gue nggak takut di sini. Wah, anjir.
Saya kalau misalkan ada yang sombong begitu, gak takut di hutan, lu sendiri di hutannya, tapi jangan di track di dalam hutan. Di luar jalur. Betul. Baru lu merasakan ketakutan yang benar-benar. Baru lu laki. Benar. Tapi gua mau bukan laki, kepaksa itu. Kepaksa itu. Jadi ya pesan naik gunung ya ada di video-video yang sebelumnya. Dan saya nggak bakalan bosan untuk saran dan kita saling ngingetin. Jangan membuang sampah sembarangan di gunung, jangan meninggalkan hal-hal yang buruk di gunung. Toh itu ucapan, toh itu dalam hati kita sombong, toh atau apapun, apalagi kita membuang sampah. Betul. Hanya boleh mengambil foto, just picture, dan meninggalkan cerita. Oke, ini keren nih. Ini cerita Bang Niko ya. Jadi memang pada suatu tempat yang dimana pernah terjadi sebuah kejadian, itu biasanya memang masih ada bisa dibilang kayak aura masa lalu ya di situ ya. Betul. Dan itu benar gitu. Saya pasti ingat. Saya pasti ingat. Dan contoh juga saya pernah sakit dalam 1 minggu setelah opsi Gunung Gede Pia Putri. Itu kejadian tahun 2017, masih baru lah. Disambung aja ini ya. Sambung aja. Pulang opsi saya langsung ke GPO. Biasanya saya 1 malam di GPO untuk istirahat. Besoknya the day atau tomorrow atau lusanya baru pulang ke rumah kan. Ini saya mandi, kok badan saya gak enak, panas banget. Kata teman-teman GPO, "Nik, lu kenapa?" Gue pengen balik. Lu nggak biasanya lu nginep dulu semalam atau 2 malam baru pulang. Gak gue harus balik nih. Gak enak perasaan nih. Baik ke rumah. Sampai di rumah, saya cerita 3 hari, gue total sakit bang, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dalam ini dokter, gue tipes. Tapi tipes masih bisa Niko rasakan. Ini bukan siang gak bisa tidur, malam lagi apa gak bisa, mimpi terus. Oh, dihantuin mimpi terus. Sampai ibu saya datengin orang pinter. Ustad, satu ustad pas nyampe pintu muntah. Dia sampai, aduh, nggak berani saya, nggak kuat. Datengin lagi sama yang ketiga kali anak muda, santri itu bukan ustad. Teman saya punya teman, kok ada ke mama saya, komunikasi sama mama saya dengar orang-orang bicara. Tapi saya nggak bisa komunikasi. 1 minggu itu. Oh ini mah dudukin batu. Di batu itu ada yang moyan. Moyan bahasa Sundanya Indonesia apa ya? Nunggu. Berjemur. Early morning. Pagi-pagi sekali kan suka berjemur. Nah itu moyan. Oh gitu. Moyan. Ada moyan di early morning ya? Betul. Oke. Nah, dia langsung marah-marah. Ya udah, saya sambat aja nih yang ada di Niko. Dia sambat, langsung dengan gagah gayanya, tapi kakek-kakek. Pia Putri, adanya di Tanah Merah. Tanah Merah. Iya budak. Bahasa ini mau menjelaskannya bahasa Sunda dulu apa bahasa Indonesia? Dua-duanya. Sunda dulu berarti ya. Okay. Iya budak sih. Aing kermoyan didiukan. Nah, gue lagi berjemur nih, anak ini tuh ngedudukin gue, kan spontan nih kok, jawabnya, kan gue manusia, gak tahu, mata gue kan mata manusia, bukan mata gaib. Kata mama, lu bukan minta maaf. Kata mama, yaudah minta maaf. Yaudah Ki, maaf Ki, saya nggak sengaja, kalau saya jago saya pasti melihat Aki gini. Setelah itu hitungan detik normal dong.
Saat itu juga? Saat itu juga. Saya satu malam saya langsung ke GPO lagi, ke almarhum Bidin. Kang, gini nih. Oh, ada kakek-kakek tuli bonge, tuli di Tanah Merah. Menunggunya. Lu dudukin lagi. Kan gua nggak tahu, kata gua tuh. Di situ saya merasakan sakit yang luar biasa. Sakit saya tuh hampir seminggu saya nggak tidur. Mimpi terus. Mimpi apa sih yang lu rasain itu? Yang paling everyday dikejar. Dikejar apa tuh? Ya dikejar sama makhluk yang gede, yang nggak jelas. Capeknya kan luar biasa kalau di mimpi. Oh ini deket tapi nggak nyampe-nyampe. Terus yang keduanya berantem sama kalau besarnya kayak kerbau lah. Itu kan sakit yang paling luar biasa. Untung Niko masih selamat kan. Kalau misalkan Niko belum minta maaf, Niko nggak tahu bisa terselamatkan atau tidak. Dan saya bersyukur, saya masih punya Tuhan. Betul. Oke, artinya di sini memang ada ya yang namanya penyakit itu yang disebut penyakit medis dan non medis. Betul. Karena di sini artinya Kang Niko ini serta-merta saat itu juga di saat dia meminta maaf terhadap sesuatu yang memang merasa terganggu, saat itu juga itu selesai ya kan? Langsung sehat lagi ya? Langsung sehat lagi. Hitungan detik loh. Iya. Padahal didiagnosa oleh dokter ini sebagai tipes ya kan? Betul. Iya. Itulah bro. Kadang-kadang ya believe it or not ada yang bisa lo logikakan dan ada yang nggak bisa lo logikakan. Betul. Kita harus mempercayai keduanya. Betul. Apalagi lu di alam ya. Iya. Iya bro. Iya. Ya kayak gini ya. Di alam terbuka dengan ini juara sekeliling juga nggak ada yang berani di sini konten. Itu villa angker tuh itu. Lu di belakang kamera tuh itu villa angker banget tuh. Ini posisinya diletak ada di belakang GPO. Ada villa yang biru. Itu horornya juara azan. Horornya juara. Gue tadi pengen uji nyali bro di situ, tapi sewanya 3,5 juta nggak kuat gue sialan. Kalau cuma GoPay sih biasa berangkat ya gitu ya. Betul. Oke, ini cerita Kang Niko nih hari ini tentang pengalaman pribadinya ya. Jadi ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Buat para pendaki juga. Seperti Kang Niko ingatkan, jangan pernah buang sampah di atas. Kalau apa-apa, kalau bisa ya ada etikanya, misi. Nah itu penting banget bro. Itu kelihatannya sepele, tapi itu penting. Jangan sampai lu ngalamin kejadian yang udah pernah Kang Niko alami sendiri ya. Betul. Ini kita sharing-sharing untuk berbagi lah ya. Betul. Kan, supaya nggak perlu lu ngalamin lah, biar kita aja. Jangan, biar saya aja. Cukup. Oke deh kalau gitu. Kang Niko, makasih banget waktunya. Entar dulu, abis ini gue mau syuting saya lagi sama dia, tapi di episode beda lagi. Abis ini kita lanjut ya. Siap, aman. Salaman dulu biar keren. Oke. Aman. Sampai ketemu lagi di Jelajah Malam dan Kang Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.